Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Saya Fadila dari Prodi PAI Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Putri Samarinda dengan NIM 201110114 akan membahas mengenai karakteristik materi akidah akhlak dan implikasinya dalam pembelajaran. Baik, langsung saja. Adapun yang akan kita bahas hari ini ialah mengenai yang pertama, pengertian akidah akhlak, yang kedua, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup akidah akhlak, yang ketiga, karakteristik pembelajaran akidah akhlak, dan yang terakhir adalah implikasi akidah akhlak dalam pembelajaran. Baik, langsung saja yang pertama. Pengertian akidah akhlak. Nah, akidah akhlak sendiri merupakan dua pembahasan yang berbeda, tetapi keduanya saling kesatuan. Ya, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Akidah membahas mengenai keyakinan, sedangkan akhlak membahas mengenai perbuatan. Nah, dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau iqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkam yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jama dari kata khuluq, berarti perangai dalam bahasa Arab, tingkah laku ataupun tabiat. Nah, berdasarkan pengertian tadi, bisa disimpulkan bahwa pembelajaran akidah akhlak adalah proses perubahan tingkah laku maupun pengetahuan untuk guru dan peserta didik di dalam kelas yang di dalamnya ada materi pelajaran akidah akhlak. Secara substansial, pembelajaran akidah akhlak ini memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memahami dan mengimplementasikan keimanannya sehingga terbentuk pribadi yang bertingkah laku baik atau berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai tujuan pembelajaran akidah akhlak. Materi akidah akhlak sendiri bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlak yang terpuji melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengamalan peserta didik tentang akidah dan akhlak Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pembelajaran lebih tinggi. Kemudian kita beralih pada fungsi pembelajaran akidah akhlak. Fungsinya adalah pertama, untuk penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Kemudian penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui akidah akhlak. Kemudian yang keempat, perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu fungsi lain adalah mencegah peserta didik dari hal-hal yang negatif, dari sikap-sikap yang negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari. Dan juga fungsinya untuk pengajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak, serta sistem dan fungsionalnya. Dan terakhir, fungsi pembelajaran akidah akhlak adalah penyaluran peserta didik untuk mendalami akidah akhlak pada jenjang pembelajaran yang lebih tinggi. Kemudian ada ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak yang dimulai dari Madaris Ibtidaiyah adalah pertama ada aspek akidah. Di aspek akidah ini ruang lingkupnya yang dipelajari adalah pertama ada kalimat thayyibah,
sebagai materi pembiasaan meliputi pengucapan la ilaha illallah, basmalah, ta'awuz, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, shalawat dan lain sebagainya. Kemudian di aspek akhirnya juga pembelajaran pembiasaan juga, yaitu Asmaul Husna, kemudian iman kepada Allah, itu dengan pembuktian sederhana melalui kalimat thayyibah tadi, dan kemudian melalui Asmaul Husna juga, dan pengamatan terhadap sholat, pengenalan terhadap sholat 5 waktu sebagai manifestasi iman kita kepada Allah. Kemudian meyakini rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, dan juga qadar dan qadar. Kemudian pada aspek akhlak, ini adalah yang dipelajari adalah pembiasaan akhlakul karimah atau akhlak mahmudah secara berurutan. Jadi disajikan pada tiap semester dari jenjang kelas gitu. Jenjang kelas ini yaitu diantaranya ada disiplin, hidup bersih, ramah, sopan, santun, syukur, nikmat, sederhana, dan lain sebagainya. Kemudian di aspek akhlak juga ruang lingkupnya adalah menghindari akhlak tercela atau mazmumah. Itu juga berurutan disajikan tiap semester dan jenjang kelasnya. Yaitu contohnya ialah misal menghindari akhlak tercela, menghindari hidup kotor, menghindari berbicara kasar, bohong, sombong, malas, dan lain sebagainya. Kemudian di aspek adab Islami, yaitu ada adab terhadap diri sendiri, misal adab mandi, adab tidur, buang air besar atau kecil, berbicara, berpakaian, makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian adab terhadap Allah, yaitu adab ke masjid, mengaji, beribadah. Dan ada adab terhadap sesama, itu bisa dicontohkan dengan ada orang tua, saudara, guru, teman, tetangga. Dan adab terhadap lingkungan, yaitu adab kepada binatang, tumbuhan, tempat umum, dan juga di jalan. Kemudian terakhir ada aspek kisah teladan. Aspek dari kisah teladan sendiri meliputi kisah Nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan cara semutnya, kemudian masa kecil Nabi Muhammad, masa remaja Nabi Muhammad, yang juga kisah Kan'an, lalu kisah Labah, Nabi yang termasuk Ulul Azmi, Abu Lahab, Qarun, dan juga Ashabul Kahfi. Seperti itu. Di ruang lingkup atau pelajaran akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, yaitu ada 3 aspek akidah yang terdiri atas keimanan kepada sifat wajib, mustahil, dan gaib Allah, iman kepada kitab Allah, Rasul Allah, sifat-sifat Allah dan wujud-zatnya, serta hari akhir. Kemudian di aspek akhlak terpuji itu terdiri dari apa? Diri khauf, taubat, tawaduk, ikhlas, bertauhid, inovatif, kreatif, percaya diri, tekad yang kuat, ta'aruf, ta'awun, tafahum, tasamuh, jujur, adil, amanah, menepati janji, dan bermusyawarah. Adapun di aspek yang ketiga yaitu aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, munafik, namimah, dan ghibah. Nah, kita beralih ke karakteristik pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama ialah pembelajaran akidah dan akhlak merupakan materi yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, ini untuk kepentingan pembelajaran dikembangkanlah materi akidah dan akhlak pada tingkat yang lebih rinci sesuai tingkat dan jenjang pembelajarannya. Kemudian yang kedua ialah prinsip-prinsip dasar akidah adalah keimanan dan atau keyakinan yang tersimpul dan terjam kuat di dalam lubuk jiwa atau hati manusia yang diperkuat dengan dalil-dalil akli dan wijani atau perasaan halus dalam meyakini dan mewujudkan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga iman kepada takdir.
Prinsip-prinsip akhlak adalah pembentukan sikap dan kepribadian seseorang agar berakhlak mulia atau berakhlak mahmudah, dan mengeliminasi akhlak tercela atau akhlak madmumah sebagai manifestasi akidahnya dalam perilaku hidup seseorang dalam berakhlak kepada Allah dan juga Rasulnya, diri sendiri juga, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta, dan juga pada makhluk lainnya. Kemudian yang ketiga ialah materi akidah akhlak, merupakan salah satu rumpun materi pembelajaran agama di madrasah, yaitu Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, dan juga sejarah kebudayaan Islam, yang secara integratif menjadi sumber nilai dan landasan moral spiritual yang kokoh dalam pengembangan keilmuan dan kajian keislaman, termasuk kajian akidah dan akhlak yang terkait dengan ilmu dan teknologi serta seni dan budaya. Kemudian yang keempat ialah materi akidah dan akhlak ini tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang akidah dan akhlak dalam ajaran Islam, melainkan juga yang terpenting adalah bagaimana peserta didik ini dapat mengamalkan akidah dan akhlak itu dalam kehidupan sehari-harinya. Materi akidah dan akhlak ini menekankan keutuhan dan keterpaduan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku, atau lebih menekankan pembentukan di ranah afektif dan psikomotorik yang dilandasi oleh ranah kognitifnya. Kemudian yang kelima adalah tujuan materi akidah dan akhlak ini untuk membentuk peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta memiliki akhlak yang mulia. Nah, tujuan inilah yang sebenarnya merupakan misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Dengan demikian, pembelajaran akidah dan akhlak ini merupakan jiwa pembelajaran agama Islam. Mengembangkan dan membangun akhlak yang mulia merupakan tujuan sebenarnya dalam setiap pelaksanaan pembelajaran. Sejalan dengan tujuan itu, maka semua materi atau bidang studi yang diajarkan kepada peserta didik haruslah membuat pembelajaran akhlak. Dan oleh karena itu, setiap guru mengemban tugas menjadikan dirinya dan peserta didiknya berakhlak mulia. Baik, kemudian indikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama ialah kemampuan dari siswa baik dari tingkat afektif, kognitif, dan psikomotor siswa ini menjadi meningkat dikarenakan telah mempelajari akidah akhlak sendiri. Kemudian ibadah dan siswa juga meningkat menjadi lebih giat dan teratur. Lalu bisa mempraktekkan akhlak-akhlak terpuji pada materi yang diajarkan. Dan juga siswa menjadi lebih mengerti dalam memilah dan memilih teman dalam pergaulannya. Kemudian yang terakhir ialah mempunyai akhlak yang baik terhadap keluarga dan juga kepada masyarakatnya, karena sudah dilandasi dengan pengetahuan adab Islami. Nah, dari pemaparan ini, maka pembelajaran akidah akhlak ini memiliki suatu nilai yang dapat memberikan dampak yang positif sebagai cara dalam membentuk kepribadian si peserta didik. Nah, nilai lebih dari pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik dari mata pelajaran akidah akhlak sendiri. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.